Pengakuan Ida Dayak kala dihipnotis oleh pesulap merah. Status perseteruan dengan pesulap merah mulai terkuak. Permasalahan antara Ida Dayak dengan pesulap merah menjadi sorotan publik. Selepas dari itu pesulap merah menyenggol adat dan budaya. Perseteruan antara pesulap merah dengan warga Dayak Kalimantan Timur Kaltim semakin memanas. Berita terbaru menyebutkan, pasukan Panglima Dayak sudah tiba di Jakarta untuk menghadapi pesulap merah. Buntut dari kritikan Marcel Radival atau lebih dikenal pesulap merah terhadap pengobatan Ida Dayak, membuat ribuan warga asli Kaltim berang. Khususnya, pasukan Panglima Merah Dayak yang secara langsung menemui pesulap merah untuk meminta klarifikasi atas singgungan yang menyatakan tantangan untuk bertemu dan beradu ilmu kesaktian dengan orang asli Dayak. Hal ini kerap dikulik. Kini pesulap merah mencoba mengorek isi hati Ida Dayak dengan cara menghipnotis Ida Dayak. Lewat metode hipnotis, pesulap merah mendapati pengakuan Ida Dayak soal status kesaktian Ida Dayak. Diketahui, banyak gosip yang berseliweran terhadap pesulap merah dengan Ida Dayak. Mulai dari bersifat pribadi hingga secara umum menyenggol adat budaya. Mengawali karirnya sebagai ahli pengobatan patah tulang hingga bermacam-macam penyakit bisa disembuhkan berkat adanya Ida Dayak ini. Semakin dikenal banyak orang, apakah lagi belakangan ini wajahnya terus menghiasi layar kaca. Namun siapa sangka, di balik namanya yang tenar ini ternyata ada sebagian orang yang tidak suka terhadap Ida Dayak. Sebelum dimulai hipnotis, pesulap merah menjelaskan kepada Ida Dayak bahwa ketika nanti ia dihipnotis harus menjawab dengan jujur. Di hipnotis pesulap merah, begini pengakuan Ida Dayak soal sosok yang mendampinginya di saat Ida Dayak melakukan praktek. Ketika sudah tertidur, Ida Dayak mengakui kepada pesulap merah bahwa ia tulus dan ikhlas melakukan praktek ini demi masyarakat yang tidak mampu. Namun terkadang saya sering juga mendapat hal yang kurang baik. Ida Dayak mengatakan bahwa ia menyukai masyarakat Indonesia karena ia periang, tulus, sayang orang tua, sayang keluarga, dan Ida Dayak memperlakukan orang lain sama yaitu diperlakukan dengan baik. Di dalam video Ida Dayak mengatakan bahwa banyak orang yang iri dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Menurut pengakuan Ida Dayak, semua masyarakat Indonesia baik semua. Ida Dayak mengatakan tetap enjoy menjalankan pekerjaannya di dunia pengobatan tradisional. Meskipun ada beberapa orang yang terlihat iri kepadanya. Menurut saya berjuang dari kecil, banyak hal-hal yang saya lakukan, jatuh bangun yang saya rasakan. Perjuangan saya juga cukup besar untuk di posisi yang seperti ini, ungkap Ida Dayak. Di akhir video, pesulap menanyakan kepada Ida Dayak kalau ada orang memberikan uang ratusan juta kemudian diberikan kepadamu untuk berhenti melakukan praktek apa yang kami lakukan. Ida Dayak, sebenarnya Ida Dayak ingin mengungkapkan ini kepada kamu, saya sayang banget sama orang Indonesia. Saya takut kehilangan suku Dayak, ungkap Ida Dayak ketika dihipnotis pesulap merah. Meskipun sedang dihipnotis untuk menjawab pertanyaan dengan jujur, ungkapan Ida Dayak kepada pesulap merah. Kisah Ida Dayak ahli pengobatan patah tulang hingga bermacam-macam penyakit bisa disembuhkan berkat adanya Ida Dayak ini. Terbaru dan terungkap bahwa Ida Dayak mempunyai kesaktian luar biasa yang selama ini dirahasiakan oleh Ida Dayak yaitu ilmu rawa rontek, pancasona hingga ilmu kebal. Terbaru adanya ilmu tersebut terekspose secara umum karena pesulap merah seakan menyudutkan ke SAKTIAN Ida Dayak. Sakti pemilik ajian rawa rontek yang jelas ditakuti oleh pesulap merah. Ida Dayak menjadi titisan pertama Boncolono. Minyak bintang yang dimiliki oleh Ida Dayak merupakan implementasi dari ilmu rawa rontek Boncolono. Minyak bintang adalah minyak ajaib yang berasal dari Pulau Kalimantan. Dulu dipergunakan oleh masyarakat suku Dayak untuk mengobati luka akibat perang. Minyak bintang disebut juga minyak kesaktian karena ampuh untuk mengobati luka-luka berat di antaranya patah tulang, tulang remuk dan luka bacok. Keampuhan minyak bintang dalam menyembuhkan orang yang mengalami luka-luka parah seperti tersebut di atas. Bekerja dalam waktu relatif singkat, yaitu berkisar antara setengah malam saja di bawah sinar bintang. Bahkan minyak bintang juga dipercaya sebagian masyarakat untuk menghidupkan kembali orang yang sudah sekarat hingga orang yang sudah mati. Dilansir FO Borneo, konon minyak bintang terbuat dari otak musuh yang berhasil dipenggal saat pertarungan. Darah burung tertentu yang dipatahkan kakinya berkali-kali saat masih berada di dalam sarang dan ramuan-ramuan rahasia lainnya. Minyak bintang juga terbagi menjadi 3 golongan. 1. Minyak bintang golongan 3. Minyak bintang golongan ini dipergunakan untuk mengobati luka-luka. 2. Minyak bintang golongan 2. Minyak bintang ini digunakan untuk ajian kekebalan. 3.
Minyak bintang golongan I. Minyak bintang ini juga disebut minyak bintang super, karena dipercaya dapat menghidupkan orang mati. Cara menggunakan minyak bintang untuk pengobatan cukup mudah. Hanya perlu memoleskannya pada bagian tubuh yang terluka dan ditambah ritual tertentu yang sudah menjadi syarat dalam pengobatan. Dipercaya minyak bintang dapat memperbaiki sel-sel yang rusak di bawah sinar bintang pada malam hari. Proses pembuatannya pun tidak mudah. Uniknya minyak yang dikemas dalam botol sekecil jari kelingking ini tidak akan habis meski dipakai berulang-ulang selama cara pemakaiannya benar. Dengan cara menyelupkan sepotong lidi khusus ke dalam botol tersebut dan tidak boleh membalik posisi botol sehingga mulut botol menghadap ke bawah, dan mengoleskan minyak yang menempel pada lidi tersebut pada luka yang ingin disembuhkan. Dalam kepercayaan Dayak, apabila seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja menelan minyak bintang ini, dipercaya orang tersebut akan kebal. Makam Boncolono di puncak Bukit Mas Kumambang, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri diyakini masyarakat sebagai bagian dari makam Ki Ageng Gentiri di Ringin Sirah, Jalan Joyoboyo. Konon, Boncolono merupakan maling sakti yang jasadnya dimakamkan terpisah karena ilmu atau ajian rawa ronteknya. Kalau setting kejadian kala itu, maka ini tidak jauh di abad 18. Karena kolonial di kala itu, mulai pendudukan dan punya semacam presiden di abad ke-18, pasca Perang Jawa, ungkap Imam. Menurut Imam, Boncolono memiliki ilmu rawa rontek atau pancasona. Selain kebal, dia akan kembali hidup ketika jasadnya menyentuh tanah. Beberapa kali Belanda sebenarnya berhasil menangkap Boncolono, tapi upayanya menghabisi sang maling sakti itu kandas. Belanda kemudian menggunakan orang-orang pribumi untuk mencari kelemahan Boncolono. Orang-orang suruhan Belanda ini yang kemudian membocorkan kelemahan ilmu Boncolono sekaligus membunuhnya. Sebenarnya bukan orang-orang Belanda yang bunuh, tapi yang melakukan orang-orang kita yang memang istilahnya dibayar oleh pihak Belanda untuk mencari kelemahannya, tambah Imam. Setelah berhasil dibunuh, jasad Boncolono kemudian dimakamkan terpisah. Kepalanya ada di